Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Saya percaya kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita semua sehat dan berkelimpahan berkat Tuhan. Saudara, di tengah-tengah kita saat ini ada roti dan anggur perjamuan, saudara, mengingatkan kita kembali betapa pengorbanan Kristus yang Dia lakukan untuk kita semua. Tanpa kematiannya, kita nggak akan pernah sampai kepada Allah Bapa yang mulia, saudara. Karena firman Tuhan berkata, ketika Yesus menyerahkan dirinya, maka tabir bait suci itu yang memisahkan manusia berdosa dengan Allah yang maha mulia, itu terbelah, saudara. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 20 berkata, dialah Yesus sang tabir itu. Dia rela terkoyak, Dia rela hancur, Dia rela terbelah, supaya kita manusia yang berdosa boleh masuk ke ruang yang maha kudus, bertemu dengan Allah secara pribadi. Tidak ada lagi dosa yang menghalangi, karena darahnya telah menebus lunas setiap dosa kita. Mari kita mau bersukacita, kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar yang kami terima, Tuhan. Sukacitaku darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, oh, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Kita yang telah ditebus, mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, naikkan sukacita syukurmu bagi Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Bernyanyi
meluap oleh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu sehingga Engkau begitu memperhitungkan kami Tuhan. Engkau sendiri telah merelakan nyawa-Mu supaya kami manusia yang berdosa ini boleh masuk ke ruang yang maha kudus, berjumpa dengan Allah secara pribadi. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar buat kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biar Engkau Allah mengetuk setiap hati kami, memuaskan setiap kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dia yang menjadi Yesus sebagai Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan dan kita hargai. Darahnya telah menebus kita saudara. Oh betapa hidup kita berharga bagi Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya Yesus, amin. Kau Tuhan sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, amin. Dan jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib Yesus, amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa dan sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Yesus, terima kasih. Oh darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, yes, haleluya. Dan jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Saudara yang telah menerima penebusan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka cita, kita mau nyatakan, ku tahu siapa penebusku, yaitu Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Lunas setiap hidup kita. Ku tahu Dia penolongku, Yesus, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin, amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Saudara kita yang telah ditebus, kita menjadi milik Kristus, kita tinggal di dalam Kristus, menikmati berkat dan rancangannya yang agung dan mulia dalam setiap hidup kita. Hari ini saudara, jika Allah berkenan, Dia akan membereskan setiap permasalahan kita, amin. Hari ini jika Allah berkenan, Dia akan menyembuhkan sakit kita. Tapi jika belum waktunya, Tuhan sendiri yang setia, yang akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi setiap pencobaan.
Karena bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara dan nama Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati. Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan, yang mendengar setiap seru doaku, yang sanggup memulihkan hidupku. Sungguh aku percaya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau setia, Engkau menolong, Engkau menjagaku, Engkau memeliharaku. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, amin, semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat, yes, yes, seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, amin, Kau turun tangan memberkatiku. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, amin, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Sungguh kami percaya tiada yang seperti Engkau. Rasakan kebaikannya saudara, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab, yes, amin, semua seru doaku. Oh, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat, amin, seluruh saudara sekali
memberkati. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, itu boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu selama 1 minggu yang lalu. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Karena kebaikan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Saat ini hati kami terbuka untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua. Berikan roh hikmat, roh pengertian yang daripada Engkau. Mungkin kami yang datang dengan beban, kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan sakit penyakit. Kami percaya firman-Mu adalah jawaban untuk kami semua. Kami pulang dengan penuh sukacita. Karena jika kami percaya, kami boleh melihat kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami. Urapi kami Tuhan, pakai kami. Dan kami bersyukur Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan dan kami pohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih boleh ada sampai saat ini. Itu karena kebaikan Tuhan ya. Karena anugerah Tuhan yang luar biasa kalau kita melihat saat ini kembali Omicron sudah naik ya. Sehingga dikatakan orang-orang yang usia di atas 60 tinggal di rumah. Tapi kita bersyukur kalau kita masih boleh ibadah pagi ini. Karena Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Karena itu sekolah minggu yang biasanya harusnya dibuka mulai minggu ini. Tapi kami pending dulu, kami berkata kepada sekolah minggu, pending dulu ya 2 minggu. Karena sekolah juga mulai kembali online, tidak boleh onsite ya. Karena sudah mulai banyak memang. Omicron ini tidak terlalu parah tapi gampang menular ya, banyak tapi belum ada korban. Kita bersyukur mungkin baru hanya 1-2, tapi kita percaya mati hidup kita bukan di tangan penyakit, bukan di tangan COVID, mati hidup kita berada di tangan Tuhan. Saudara percaya ya, hidup kita berada di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit, bukan di tangan apa-apa ya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan? Pagi ini kita akan belajar menikmati kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, itu karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kita akan membaca dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 saja. Ulangan 10 ayat 12 dan 13 saja. Maka sekarang hei orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ya, saudara, kita bersyukur ya, Allah kita adalah Allah yang baik, penyertaannya, pertolongannya dan berkat-berkat yang kita terima adalah bukti dari kebaikannya. Kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan haruslah diimbangi dengan ketaatan dan kasih kita kepadanya. Sebagaimana yang Tuhan minta dari bangsa Israel untuk senantiasa hidup dalam kehendak-Nya, itu pula yang Tuhan minta dari kita sebagai umat tebusannya. Agar kita menjadi pelaku firman Tuhan sehingga kita terus dapat menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita alami dan nikmati kebaikan Tuhan dalam tahun ini. Mungkin sudah berpikir, apa yang kita terima, apa yang kita alami saat ini, itu karena hasil jerih lelah saya, bukan karena berkat Tuhan. Banyak yang berkata seperti itu. Saudara, buat Tuhan itu gak sukar untuk memberkati saudara. Buat Tuhan itu gak sukar untuk menyembuhkan saudara. Buat Tuhan itu gak sukar untuk mengadakan mujizat bagi kita semua. Tapi seringkali kita tidak bisa mengalami karena kita gak percaya. Ya saudara, mungkin saudara berpikir, saya kerja keras lu Bu Tommy, makanya saya sekarang sukses. Saya kerja keras lu Bu Tommy, makanya sekarang saya memiliki banyak harta. Saya memiliki banyak kendaraan. Bukan saudara,
Kalau bukan Tuhan yang memberkati hidupmu, tidak mungkin saudara bisa memiliki semuanya. Memang kecuali orang dunia berkata itu kena aku ya. Saudara tentu melihat bagaimana para nelayan semalam-malaman. Mereka berusaha untuk menangkap ikan. Seekor pun tidak mereka dapat. Tapi pagi-pagi benar ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Hanya dengan mendengarkan perkataan Yesus, mereka menarik jala itu penuh dengan ikan besar-besar. Sampai mereka memanggil temannya untuk bisa menikmati berkatnya. Seringkali kita berpikir, oh karena saya pintar, strategi jualan saya, strategi dagang saya, strategi usaha saya membuat saya sukses. Tidak. Tanpa seizin Tuhan, saudara nggak mungkin. Biar kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu nggak bisa, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada seorang pun manusia yang coba menutup ya, menghalangi jalan, itu tidak bisa, saudara. Itu yang saya rasakan. Banyak orang berusaha mungkin menjatuhkan saudara, banyak orang berusaha untuk mencoba berbuat sesuatu untuk saudara. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin, saudara. Karena itu biarlah kalau kita ingin menikmati kebaikan Tuhan setiap saat, terlebih dalam tahun ini, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang kita pelajari pagi ini. Yang pertama, ayat 12 dikatakan, maka sekarang hei orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu. Yang pertama, takut akan Tuhan. Mungkin saudara berbicara, saya takut Tuhan. Ya. Ditunjukkan dengan sikap hidup saudara enggak? Hal ini berbicara tentang sikap kita yang harus menjauhi segala kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan. Ya. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Orang yang takut akan Tuhan tidak terpengaruh, ya. Lingkungannya. Mungkin saat-saat ini banyak anak-anak Tuhan yang berkata kepada saya, Bu Tommy, rasanya saya tidak nyaman ya kerja di lingkungan saya. Karena ke lingkungan saya kalau seperti kita orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, tidak melakukan kecurangan, justru dikucilkan. Justru tidak disenangi. Dia dikatakan, wah sok suci lah. Ya. Saya harus pura-pura untuk menutup mata. Padahal firman Tuhan mengatakan kalau kamu tahu temanmu berbuat salah, tegur dia dengan kasih, ingatkan dia dengan kasih. Tetapi justru saya dibenci di lingkungan saya. Apakah saya harus keluar? Saya bilang enggak usah. Tetap di situ, doakan lingkunganmu ya. Bahkan mungkin orang-orang mengucilkan saya, berbisik-bisik di belakang saya, mengata-ngatai saya, wah sok hidup suci. Mungkin dia sudah tidak butuh lagi katanya. Sebetulnya tidak, saudara. Takut akan Tuhan, kita tidak terpengaruh dengan keadaan, tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ya, ada pepatah, ada seorang yang pandai mengatakan, biarlah burung-burung itu berterbangan di atas kepalaku, tetapi jangan dia bersarang di atas kepalaku. Biar lingkungan kita tidak baik, tetapi kita tidak terpengaruh dengan lingkungan kita. Dikatakan dengan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau kita terima sesuatu, apakah itu kehendak Allah? Padahal kita sudah digaji oleh kantor kita. Saudara, kan gak apa-apa Bu Tommy, saya gak minta. Ya. Tapi peraturan melarang hal seperti itu terjadi. Bahkan banyak, kalau tanpa tip, ya tanpa uang di belakangnya, seakan-akan tidak bisa dikerjakan. Pada waktu kami membangun rumah renovasi di Puri, ya pemborongnya mengatakan pada saya, Pak Tommy, untuk izinnya ini harus ada gini-gini. Pak Tommy bilang ya serahkan, terserah.
Tapi kita nggak mau seperti itu. Apa yang harus kita bayar ya bayar kewajibannya, tetapi nggak ada di belakangnya ya. Itu nggak gampang saudara ya, nggak gampang untuk hal-hal seperti itu. Karena memang sudah menjadi tradisi di sini ya saat-saat seperti ini. Tapi kita untuk hidup benar itu memang nggak gampang. Tapi untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kita harus berbeda dengan orang dunia. Tidak sama, kita harus berbeda dengan orang dunia. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Walaupun kita hidup di dunia yang penuh dengan kejahatan, tapi kita tidak terpengaruh olehnya. Takut akan Tuhan juga berbicara tentang respek kita kepada Tuhan. Kita menghormati Dia sebagai Bapa kita yang harus kita tunjukkan lewat tingkah laku kita yang menyenangkan hatinya. Ya, kita harus tunjukkan. Kalau kita takut akan Tuhan, apa sih untungnya? Kalau tahu-tahu kita ikut lingkungan, udah tahu-tahu ya kita ya dikatakan nggak sedikit. Mazmur 34 ayat 10 dan 11 berbicara demikian. Takutlah akan Tuhan, hei orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dikatakan kita tidak singa muda boleh kelaparan. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau saat-saat seperti ini mungkin kita melihat ya, wah lagi zaman pandemi, orang dulu banyak rumah makan juga yang tutup ya. Tetapi kalau kita tetap melakukan kehendak Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Di tengah-tengah kekurangan pun kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pelihara. Benar saudara, saya merasakan kalau kita sanggup melakukan ini tidak pengaruh dengan dunia, janji Tuhan digenapi dalam Ulangan 28. Dia membuat engkau naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Kita meminjamkan bukan meminjam. Tapi saudara seringkali tanya itunya, tapi apa yang Tuhan perintahkan saudara tidak lakukan. Makanya saya saksikan dan saya perhatikan orang yang takut akan Tuhan, melakukan perintah firman Tuhan, hidupnya pasti naik, nggak bakal turun. Saudara yang tidak melakukan firman Tuhan, ada saja ya sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang mengajar kita, mendidik kita untuk lebih belajar setia dan takut akan Tuhan. Yang kedua, bersedia dituntun oleh Tuhan di jalannya. Ayat 12b, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi bersedia dituntun di jalannya. Ya, yang pertama kita takut akan Tuhan, kedua kita bersedia dituntun di jalannya. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 25 berkata seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucunya meminta-minta roti. Sebagaimana Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka kita juga harus mempercayakan hidup kita dalam tahun ini kepada Tuhan dan bersedia dituntun oleh Tuhan dalam jalan kebenarannya. Kalau kita meninggalkan Tuhan dan jalan-jalannya, maka kita akan kehilangan kehadirannya dan pertolongan, perlindungannya. Juga kita akan menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi kalau saudara ingin hidup saudara diberkati Tuhan dan selalu menikmati kebaikan Tuhan di dalam tahun ini, orang berkata bulan Februari sampai bulan Juni banyak peramal mengatakan begini, begitu. Tapi untuk kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kita belajar takut akan Tuhan, kedua bersedia dituntun oleh Tuhan. Ya, karena mereka meramalkan gini gitu, karena memang Februari semuanya 4. Dari Minggu sampai hari Sabtu, ya semuanya 4.
Ya 4, Senin 4, Selasa 4, Rabu 4, Kamis 4. Saudara, mereka berkata ini berapa puluh tahun sekali baru hal seperti itu terjadi. Semua hari dijadikan Tuhan baik, tidak ada hari yang tidak baik. Manusia yang seringkali menafsirkan hal-hal yang tidak baik ya, bahkan banyak saat-saat seperti ini. Tetapi kalau kita rindu menikmati kebaikan Tuhan, biarlah kita mau takut akan Tuhan. Kedua, bersedia dituntun oleh Tuhan. Yosua 1 ayat 7 berkata, Yosua 1 ayat 7 dengan jelas mengatakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Semua manusia ingin beruntung. Semua manusia ingin hidupnya diberkati. Tetapi seringkali kita gak mau jadi mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kita hanya ingin untung, Tuhan berkati, Tuhan ya tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan ya kita selalu minta. Tapi kita lupa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, bersedia dituntun oleh Tuhan di jalannya. Yang ketiga mengatakan, mengasihi Tuhan. Kalau kita di sini hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Saudara, Ulangan pasal 11 ayat 1 mulai baca 13 dan 15. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturan dan perintahnya. Ayat 13 sampai 15. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Saudara, dengan jelas kasih menuntut sikap hati yang menghargai Tuhan, sehingga kita merindukan persekutuan dengannya setiap waktu. Ya, dikatakan kalau kita mengasihi seseorang, kita gak pengen ketemu, wah gak mungkin saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita rindu memuji, menyenangkan hati Tuhan dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Dikatakan ya, dikata kasih kepada Allah meliputi kesetiaan dan ketekunan kita kepada Dia, dinyatakan dalam pengabdian kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Kita berkata, Tuhan saya kasih Engkau. Kalau seorang suami mengasihi saudara, tapi gak suka bertemu dengan saudara, bagaimana saudara mempercayakan bahwa suami saudara mengasihi saudara? Seorang suami yang mengasihi istrinya pasti rindu untuk pulang ke rumah, ya, untuk bertemu keluarganya. Gak mungkin orang yang mengasihi tidak ingin bertemu. Bahkan ya, saya ingat kalau orang sedang jatuh cinta karena dia mengasihi, wah lautan pun diseberangi ya. Dikatakan betul, jarak jauh pun dia berkorban, rela. Karena dia mengasihi orang itu. Dia usahakan supaya bisa bertemu orang itu. Dan berusaha menyenangkan hati orang itu. Kalau saudara berkata saya mengasihi Tuhan, tapi hidup saudara tidak ingin bertemu dengan Tuhan, tidak suka bersekutu, tidak suka berdoa, tidak suka memuji Tuhan, bagaimana mungkin? Tuhan mengatakan bagaimana mungkin engkau berkata engkau mengasihi aku, sedangkan keluarga kita pun kita tidak kasihi, ya. Tuhan tidak percaya. Jadi kalau kita bilang Tuhan saya mengasihi Tuhan, saya rindu selalu bersekutu dengan engkau, saya merasakan hal seperti itu ya saudara. Pada saat-saat rasanya kalau gak ketemu, gak berdoa sehari aja ada sesuatu yang kosong di dalam hati ya.
ingin bersekutu dengan Tuhan. Pada saat kita menyembah dengan Tuhan, kita merasakan sukacita yang luar biasa. Beban-beban itu bisa terangkat ya. Pergumulan, masalah itu bisa sirna. Bukan karena kita, tapi Tuhan yang memberikan itu dalam hidup kita. Pada saat saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang ibu rumah tangga, kadang-kadang menghadapi ketakutan. Pasti saudara. Tetapi pada saat saya seperti itu, saya bersekutu dengan Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Saya merasakan sesuatu yang sejuk dan Tuhan memberikan kekuatan. Kamu tidak sendirian, Teni. Aku selalu ada di dalam kamu dan engkau bersama aku. Itu yang menguatkan saya, saudara, untuk terus ya berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita mengasihi, kasih menuntut sikap hati yang menghargai Tuhan, sehingga kita merindukan untuk bersekutu dengannya setiap waktu. Untuk selalu bersekutu, berbicara, mencurahkan isi hati kita. Bagaimana orang waktu pacaran selalu ingin bertemu, ingin berbicara, ingin banyak bercerita, menceritakan banyak hal ya. Dulu waktu saya masih muda, suami saya memang almarhum pendiam. Saya percaya saudara sudah lupa, ini ada hari ulang tahunnya ya. Hari ini pas hari ulang tahunnya, kalau memang dia masih hidup, tapi dia tidak membutuhkan itu karena dia sudah bersama dengan Tuhan. Omi seringkali bertanya, Pen, kalau kamu ketemu dengan Tommy, apa yang kamu bicarakan? Saya bilang banyak Om, kenapa? Lalu kalau di rumah kita sudah banyak bicara sampai 100 kata, dia jawab cuma ya. Dia bertanya, apa yang kamu bicarakan? Banyak. Setiap dia bertemu, dia ceritakan teman-temannya, dia ceritakan pelayanannya, dia ceritakan saudara. Memang kalau kita bertemu dengan orang yang kita kasihi, pasti ingin banyak bercerita. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita bercerita. Apapun semuanya ingin kita ceritakan kepada Tuhan. Karena itu saudara, yang pertama takut akan Tuhan. Kedua, bersedia dituntun dalam jalannya. Dan yang ketiga, mengasihi Tuhan. Yang keempat, setia beribadah kepada Tuhan. Setia beribadah kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Juga di dalam ayat yang 12, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bukan beribadah karena nanti saya lagi tugas baru datang ibadah. Atau kalau saya nggak datang ibadah nanti ditanya kemarin kok nggak datang kemana ya. Bukan seperti itu. Ada satu hati yang rindu untuk selalu bersekutu datang di rumah Tuhan. Dikatakan setia beribadah kepada Tuhan, dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup kepada Allah. Ibadah berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan, baik melalui doa, pujian, penyembahan. Ketika kita setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Ada gunanya enggak sih ibadah? 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Manusia selalu mencari keuntungan, tetapi malas untuk beribadah ya. Padahal Tuhan mengatakan jika kita setia beribadah kepada Tuhan, dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6. Saudara, manusia semua cari untung ya. Semuanya. Tetapi kita seringkali kalau beribadah Allah, apalagi pembicaranya orang-orang gitu aja deh. Enggak usah dilihat-lihat siapa sih yang datang, yang melayani, nanti baru saya datang. Kalau orangnya terkenal, wah wis teko. Kalau enggak, ora usah. Saudara, ibadah saudara, persekutuan saudara dengan Tuhan, tidak melihat orang. Kalau saudara melihat orang, wah yang layani kok itu wae, ngomongnya wae ngalor ngidul, aku orang ngerti ya. Saudara, Tuhan tahu hati saudara.
Tuhan tahu kerinduan saudara. Dan saat saudara beribadah, saudara minta Tuhan berikan saya hikmat untuk mengerti apa yang disampaikan dan saya pulang tidak sia-sia. Jangan biarkan saudara datang dengan kecewa, pulang dengan kecewa. Datang mungkin dengan pergumulan, pulang dengan pergumulan. Tidak saudara, kalau saudara rindu bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya setiap persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah pulang kecewa. Dulu saya ingat, saya punya jempol ini kena rematik saudara. Lucu, jempol kena rematik ya. Jadi pada saat kebaktian Kamis, itu cuma beberapa orang ya. Memang kita tahu Kamis itu praise and worship tidak banyak. Tetapi Bapak Gembala selalu berkata, saudara yang memiliki penyakit, saudara pegang tumpang tangan. Sebab apa saudara? Kalau sakit kaki ini ngangkat, apalagi ngangkat Alkitab, ngangkat sendok aja tiboh ya, jatuh. Saya pikir Tuhan ada saja kangen saya kok bisa seperti ini. Boro-boro ngangkat cangkir atau gelas sih saudara, enggak kuat. Kalau saya sudah disuntik baru enggak sakit lagi. Enggak begitu, saya pikir berkali-kali harus berapa banyak saya mesti suntikan seperti itu. Saya membutuhkan tentu bukan sedikit saudara, disuntik di tempat yang sakit memang hilang. Tapi enggak lama saudara, lalu saya ketika dia menantang siapa yang sakit, angkat tangan, tumpang tangan pada yang sakit, yang satu dia angkat tangan, saya menumpang tangan sendiri. Tahu-tahu enggak, sakit lagi saudara. Saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan selalu hadir. Jadi kalau saudara datang ibadah di sini, kelihatannya, kok gitu-gitu aja. Saudara percaya, bukan saya. Pada saat kita berdoa, saudara yakin Tuhan ada bersama kita. Penyakitmu, pergumulanmu, masalahmu bisa terselesaikan. Jangan lihat orangnya saudara, tapi saudara percaya Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Dan itu saya rasakan berkali-kali ya. Berkali-kali saya merasakan dan saya berkata, saudara kalau kita sungguh-sungguh sehingga sampai saat ini saya sembuh. Saya sembuh kalau secara manusia, wah sekali datang Progorejo pakai dokter saraf suntik piro, ya wah enggak usah deh, saya enggak mau lagi. Loh kamu enggak bisa enggak? Saya bilang enggak usah. Kenapa? Biaya yang kita keluarkan untuk itu enggak usah. Lebih baik kita serahkan sama Tuhan saja. Benar saudara, tanpa saya sadari, kalau kita percaya, iman kita bangkit, kita bisa meraih pertolongan. Bukan orang lain, iman saudara yang menyembuhkan saudara. Tuhan berkata imanmu yang menyembuhkan engkau. Wanita yang menderita lelehan darah selama 20 tahun, imannya. Dia berkata, sudah habis semua hartanya, sudah segala sesuatunya habis. Dia berkata, kalau ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Imannya. Jadi iman saudara dengan Tuhan yang menyembuhkan saudara. Jadi kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, kita melihat pertolongan, mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Juga di dalam Keluaran 23 ayat 25 berkata, yang saat-saat ini orang takut ada Omicron naik lagi sehingga mereka enggak balik lagi ke gereja. Lah Bu Tommy suruh ke ibadah, padahal sekarang kan Omicron naik lagi. Jadi apa? Tapi Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini yang dicari manusia. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Semua manusia merindukan hal ini terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi seringkali kita lupa ya saudara, kita pikir ya datang dah dengan lesu ya, kita mungkin pikir asal-asalan aja, yang penting teko daripada ditakon Ibu Tommy. Saudara, kita beribadah bukan karena melihat seseorang, tapi hati kita rindu bertemu pribadi dengan Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau hadir di sini. Saya percaya Engkau ada di sini, dan saya percaya Engkau bisa melawat saya satu persatu. Pergumulan saya Engkau sanggup. Saudara, karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kebaikannya dinyatakan. Di depan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kalau nyawa saja Dia berikan bagi kita, apalagi hanya kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani buat Tuhan itu kecil.
Kalau nyawanya saja dia berikan bagi kita orang berdosa, apa yang lain nih saudara? Buat Tuhan tuh gampang untuk memberkati saudara. Tidak sulit bagi dia untuk memberkatimu, memberkati saya. Asal kita mau melakukan 4 hal ini. Kesimpulannya untuk kita menikmati kebaikan Tuhan tahun ini adalah takut akan Tuhan, bersedia dituntun oleh Tuhan, mengasihi Tuhan, dan setia beribadah kepada Tuhan. Maka kita akan melihat di sepanjang tahun ini, manusia boleh meramalkan bermacam-macam, tapi kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Mazmur 36 ayat 8 mengatakan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Tuhan mau melanjutkan kasih setianya, kebaikannya bagi kita kalau kita setia melakukan 4 hal ini. Takut akan Tuhan, bersedia dituntun oleh Tuhan, mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Maka janji-janji Tuhan sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, kebaikan Tuhan kita bisa nikmati. Kalau nyawanya saja dia berikan, apalagi sih yang kurang, yang tidak bisa dia berikan. Mungkin saudara berpikir, saat ini saya tidak ada pekerjaan. Bersyukur. Kenapa? Kalau saudara dipecat, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang lebih baik buat saudara. Saudara berkata, aduh saya ditipu orang, gak apa-apa. Tuhan bisa mengirimkan pelanggan yang lebih baik lagi. Jadi dalam segala hal, kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau. Betapa baiknya Engkau di dalam kehidupanku. Aku merasakan Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh mengajar kita untuk bisa menikmati kebaikan. Lakukanlah 4 hal ini, maka janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang pemain musik, singer. Kita nyanyikan semua baik yang Tuhan buat adalah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Mari berdiri bersama saudara. Dari
kerajaan sorga. Kami memang ingin menikmati kehidupan yang baik Tuhan. Kami ingin menikmati setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami setiap hari. Oleh sebab itu kami berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Engkau sudah berbicara kepada kami anak-anak-Mu melalui Ibu Gembala. Bahwa jika kami ingin menikmati kebaikan Engkau, maka kami sungguh-sungguh harus takut akan Engkau. Takut akan Engkau berarti kami harus sungguh-sungguh melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Tidak melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, seringkali kami berjanji dan melanggar janji kami. Itu menandakan bahwa kami tidak takut kepadamu. Tapi sekarang ini kami belajar Tuhan untuk memegang setiap janji kami kepadamu dan melakukan tepat seperti yang Kau katakan. Bapa, kami juga ingin bahwa hari ini kami sungguh-sungguh menyatakan kasih kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih Tuhan kan terus melimpah dalam hidup kami supaya kami terus menyatakan kasih ini di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mau setiap hari Engkau menuntun langkah-langkah kami. Di dalam kami mengambil keputusan, di dalam kami melakukan pekerjaan dan pelayanan kami. Tuntunlah kami, pegang tangan kami, supaya jangan kami melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Engkau. Tetapi kami hanya melakukan kebenaran yang Tuhan ingin kami lakukan. Bapa, kami juga mau setia beribadah kepadamu dalam segala keadaan. Karena kami tahu di dalam ibadah itu ada keuntungan yang besar yang kami terima dari Engkau. Terima kasih Bapa sudah bicara kepada kami anak-anak-Mu. Kami bersedia melakukan semuanya ini. Bapa yang baik, berkatilah Ibu Gembala yang telah menjadi saluran berkat hari ini. Engkau beri kesehatan dan kekuatan kepada hamba-Mu ini. Hikmat dan bijaksana dalam pelayanan, di dalam melakukan segala hal yang Tuhan tetapkan baginya untuk dikerjakan dan dilakukan. Engkau pelihara hidupnya, Kau pegang hidupnya, Kau nyatakan kehendak-Mu kepadanya. Sehingga Ibu Gembala menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk dikerjakan, dilakukan. Terima kasih Bapa, berkati Alfris anak mereka, berkati Tuhan, rencana yang akan mereka lakukan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, pagi hari ini kami mau menikmati perjamuan kudus. Di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah kami boleh menikmati persekutuan ini dengan hati yang suci dan bersih di hadapan Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, kita nyanyikan Ku Yakin Korban Kristus. Yakin
yang melambangkan tubuhmu yang terpecah-pecah bagi kami. Anggur yang melambangkan darahmu yang tercurah bagi kami. Kami percaya jika sebentar kami minum dan makan perjamuan suci ini, yang lemah imannya kembali dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami penderitaan ada mujizat bagi mereka. Karena Engkau sudah mati bagi kami, Engkau menebus kami. Betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan, kalau nyawa saja Engkau berikan bagi kami. Terlebih pergumulan masalah-masalah kami itu kecil di hadapan-Mu. Dan saat ini sebelum kami makan dan minum perjamuan suci, Engkau kuduskan dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga berkat yang Engkau janjikan boleh menjadi bagian kami. Ampuni kami, layakan kami Tuhan. Sucikan makan roti dan anggur ini Tuhan. Jika kami makan, bersekutu menjadi bagian di dalam tubuh kami, kami mendapat kekuatan yang baru. Dan saat ini Tuhan, hati kami terbuka untuk makan dan minum perjamuan suci ini. Kami percaya Engkau sudah menguduskan kami dan sudah melayakan kami. Sehingga sebentar jika kami sesudah makan dan minum perjamuan suci ini, kami pulang dengan semangat yang baru, dengan pemulihan, dengan kesembuhan, dengan mujizat yang Engkau janjikan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau makan dan minum perjamuan suci. Amin. Saudara, angkat roti atau hosti di tangan saudara, kita dengar pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Kita minum dalam nama Yesus, kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk daging-Mu yang tercabik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Dalam nama Yesus kita minum. Oh haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Kita nyanyikan sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Sebab
bagi kami Tuhan. Darah-Mu sudah diberikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, saat ini kami yang datang dengan sakit pulang dengan kesembuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang putus asa ada pengharapan baru, yang sedang mengalami masalah yang begitu berat ada mukjizat yang terjadi karena pertolongan-Mu diberikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai dengan saat ini. Berkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini, baik tim musik, WL Singer, pelayan perjamuan suci, penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Pakai terus mereka dengan lebih heran lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Memberkati mereka semua yang terlibat pelayanan, juga kami yang datang pagi ini. Kami percaya kami disegarkan, kami dikuatkan di dalam menghadapi hari-hari hidup kami. Walaupun mungkin dunia membuat kami takut, tapi kami percaya jika kami dekat Engkau Tuhan, Engkau menjauhkan penyakit dari hidup kami. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami menyerahkan Tuhan pemerintah negeri kami ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat akal budi di dalam menangani Omicron yang mulai meningkat. Kami percaya jika Engkau sudah menolong ke satu dan kedua, kami percaya gelombang ketiga tidak akan membuat kami jatuh. Karena Engkau memberikan roh hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang datang pagi ini. Berkati kami semua. Kami juga menyerahkan acara baptisan air yang semakin dekat. Engkau tolong Tuhan, berikan kemantapan bagi seluruh jemaat-Mu yang mengambil bagian untuk ikut baptisan. Mati bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga tolong mereka. Rencana ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Rencana pembukaan sekolah minggu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu untuk waktu-waktu yang akan datang. Engkau juga menolong kami semua. Kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit. Tuhan, kami serahkan Bapak Suyatno, Engkau jamah, sembuhkan, bangkitkan imannya untuk meraih pertolongan-Mu. Kami menyerahkan keluarga Bapak Joko, baik untuk Pak Joko maupun Ayu. Engkau juga jamah Tuhan, berikan kesembuhan bagi keluarga ini. Kami menyerahkan Ibu Ninu ke dalam tangan-Mu, Ibu Kanti Tuhan, Mak Culan. Kami serahkan juga Ibu Emi, anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia. Juga Bapak Budiono Hadi Pranoto. Bangkitkan imannya untuk meraih pertolongan, kesembuhan daripada Engkau. Siapapun yang datang dengan sakit, kami percaya kami pulang dengan kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, jika sebentar anak-anak-Mu membawa persembahan, baik persembahan syukur, tantangan, persepuluhan, Engkau membalas persembahan mereka dengan berlipat kali ganda. Engkau Allah yang tidak pernah berhutang, Engkau menghalaukan segala belalang-belalang pelahap yang coba mencuri berkat-Mu dari kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau memberkati usaha mata pencaharian mereka. Engkau memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar, sebagaimana Engkau sertai kami sampai di sini dengan selamat, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Karena itu saudara, angkat kedua tanganmu. Diberkati oleh Tuhan rumah tanggamu. Diberkati oleh Tuhan pernikahanmu. Diberkati oleh Tuhan keluargamu. Tuhan memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Usaha mata pencaharianmu Tuhan juga memberkati. Diberikan engkau panjang umur, dijauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Karena itu saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saya dari tempat ini mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi saudara yang merayakannya. Kyonghi ya. Apakah boleh Bu Tommy merayakan tahun baru Imlek? Boleh, karena itu bukan agama, itu budaya ya. Jadi boleh sebetulnya tadi ya, saya mau bawakan ya, kenapa kita merayakan Imlek. Ada firman Tuhan nih saudara, tapi karena ini perjamuan suci saya enggak jadi ya. Juga yang mau ikut baptisan tolong mendaftar kepada David, formulirnya diambil nanti dikembalikan. Dan sekolah minggu kita tunggu berita selanjutnya, karena sementara ini sekolah minggu dipending dulu ya, sampai pemerintah mengeluarkan peraturan kembali boleh, kita akan lakukan ya. Karena itu saudara, laporan ucapan syukur saudara bisa baca di Warta Gereja ya. Saudara mungkin ada yang kasih, kok saya nggak ada daftar namanya, saya bisa menghubungi kami ya.
Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Hari Senin ada BBI, jangan lupa. Wanita, bukan ibu-ibu, wanita. Yang merasa wanita diundang 5:30 sore di sini.